Nah, Cuma ini berarti streamingnya nggak jalan. nanti aja kita upload ya berarti ya. Kita upload aja. Nah, ini yang pertama, individual as an integrated whole, manusia sebagai satu entitas yang utuh ya. Kemudian apa namanya, hunger as paradigm, jadi apa namanya, teori-teori yang lama kan melihat manusia itu melihat apa ya, hunger ya, defisiensi ya, kekurangan itu sebagai sebuah paradigma. Jadi harus dipenuhi, kayak misalnya di psikoanalisa itu ya itu harus dipuaskan gitu. Makanya metodenya katarsis kan gitu kan. Sederhananya kan begitu. Terus ya di behaviorisme juga pada dasarnya kan inti praktisnya reward and punishment kan, berarti manusia itu cuma cari nikmat menghindari sengsara kan gitu ya. Nah kemudian means and ends, jadi mencoba untuk mempertimbangkan ya, manusia itu misalnya menghendaki sesuatu itu sebenarnya cara atau tujuan ya. Kita menghendaki pekerjaan itu cara atau tujuan. Uang itu cara atau tujuan gitu ya. Jadi harus dibedakan katanya gitu. Kemudian tadi sudah dibahas ulang ya, desire and culture ya. Jadi bagaimana budaya itu mempengaruhi desire kita. Jadi kita nggak sepenuhnya lepas dan tidak sepenuhnya merdeka ya. Kebebasan kita selalu berada di dalam ruang yang namanya budaya gitu ya. Budaya itu bisa gede tapi juga sangat sempit ya. Dalam rumah kita sendiri ada budaya gitu ya. Kebebasan kita bicara misalnya, mungkin di keluarga Teh Jani ya yang sangat kritis ya. Kritisnya Teh Jani itu mungkin keluarnya di rumahnya ya. Misalnya ya. Kalau masuk ke rumah tetangga kebebasannya mungkin agak agak tertahan ya. Gitu kan, di rumah orang gitu ya. Jadi kita selalu ada di dalam budaya gitu. Nah, terus yang terakhir kita bahas, ingat saya ini tadi aku coba lihat-lihat lagi rekaman yang kedua-dua, bahwa motivasi manusia itu tidak pernah satu gitu. Dia bisa interaksi antar beberapa motivasi gitu. Nah, ini memang mengambil ide dari psikopatologi juga, ya, tetapi sebenarnya pada saat yang sama ya manusia yang normal juga begitu ya. Misalnya kepergian Teh Jani ke Saudi Arabia itu motivasinya multiple ya. Ada motivasi terkait dengan aktualisasi diri juga ada ya. Motivasi terkait dengan mungkin apa namanya, kebutuhan dasar juga ada, safety. Ada motivasi terkait dengan perkembangan intelektualitas juga ada, misalnya perkembangan spiritual juga ada. Jadi nggak satu, yang mendorong kita tuh tidak pernah satu gitu. Jadi maksudnya Pak Masrul tuh ini kan proposisi ya, artinya ya harusnya teori yang nanti dibangun itu bisa bisa mempertimbangkan hal-hal ini. Nah, yang harusnya kita bahas sekarang kayaknya ya kalau mau maju ini nih, motivating states ya, kita coba baca sama-sama. Ini Bu Santi udah balik nih ya. Ini kita coba ini ya, baca sama-sama dan terjemahkan secara bebas ya. In a certain sense, almost any organismic state of affairs whatsoever is in itself also a motivating state ya. Jadi secara umum ya, berbagai kondisi organisme itu sekaligus ya sebuah kondisi yang sifatnya motivating, menggerakkan kita. Berbagai kondisi yang kita alami itu selayaknya menggerakkan kita ya. If we say that a person feels rejected, what do we mean? Kalau kita mengatakan ada orang yang merasa ditolak, maksudnya apa? Static psychology would be content to put a period to this statement. Jadi ada garis batas yang jelas ya kalau kita menggunakan paradigmanya psikologi yang statis. But a dynamic psychology would imply very many more things by this statement with full empirical justification. Nah, si teorinya Pak Maslow ini kan lebih melihat manusia secara dinamis. Jadi ntar dulu ya, alasan orang merasa tertolak itu jangan buru-buru ya dibilang karena satu alasan aja. Such a feeling has repercussion throughout the whole organism, both in its somatic and psychic aspect. For instance, it means also tension and strain and unhappiness. Jadi perasaan ditolak itu ada unsur, ada tegangan ya. Strain itu apa ya? Strain itu
Bentar, lihat kamus dulu. Strain, regangan ya, iya regangan ya. Ada tegangan, regangan, kemudian unhappiness, ada ketidakbahagiaan. Furthermore, artinya gini, artinya rejection itu tidak hanya satu hal ya, di dalamnya ada beberapa unsur motivasi. Furthermore, quite apart from the current relationship with the rest of the organism, such a state of affairs automatically and of necessity leads to many other happenings. Compulsive desire to win back affection, defensive effort of various kinds, piling up of hostility. Jadi perasaan ditolak yang tadi disebutkan di atas, itu ya dinamikanya atau penyebabnya atau interaksi antar berbagai hal. Misalnya keinginan untuk mendapatkan perhatian kembali gitu ya. Jadi kenapa kita merasa ditolak? Karena kita pengen dapat perhatian kembali gitu ya. Ya kan. Jadi misalnya saya ditolak sama teman saya, sekumpulan teman saya gitu ya. Kenapa saya merasa tertolak? Ya karena saya pengen dapat lagi ya. Kalau saya memang nggak butuh perhatian mereka ya, saya nggak merasa tertolak ya. Gitu. Saya merasa tertolak karena saya ditolak, kemudian saya pengen lagi gitu. Nah, misalnya seperti itu. Atau defensive effort ya, upaya defensif ya. Jadi saya merasa tertolak karena saya misalnya mungkin tadi beneran ditolak, lalu kemudian saya mengatakan bahwa ya itu mau merekanya aja kali. Saya kan memang nggak cocok sama mereka. Dan hal-hal yang sifatnya defensive mechanism itu juga berinteraksi di dalam motivasi tadi. It is clear then that we will explain the state of affair implied in the statement. This person feels rejected. Jadi satu kalimat ya, seseorang ini merasa ditolak gitu ya, ternyata di dalamnya tuh implied berbagai hal yang terjadi di dalam dirinya. Only if we add many more statement about what happens to him because he feels rejected. Jadi kalau kita ngomong seseorang ditolak, di dalam implied ya, di dalamnya kita harus mempertimbangkan berbagai hal, ya, berbagai perasaan-perasaan lain, dinamika psikologis yang lain. In other words, the feeling of rejection is itself a motivating state. Ya. Dengan kata lain, ini adalah sebuah kondisi motivasi yang menggerakkan orang. Current conception of motivation proceed ordinarily, or at least seem to proceed on the assumption that a motivational state is a special, a peculiar state, sharply marked off from the other happenings in the organism. Pelan-pelan, ini kalimatnya agak rumit ya. Coba kita baca sampai akhir. Sound motivational theory should, on the contrary, assume that motivation is constant, never ending, fluctuating, and complex, and that it is an almost universal characteristic of practically every organism. Nah, intinya yang saya bisa tangkap ya di proposisi ini, jadi penggunaan istilah states ya, kondisi. Ini mirip kalau yang pernah belajar Bu Santi ya di NLP kan pakai istilah state juga ya. Kenapa pakai istilah state? Karena ini kondisi, ini bukan tipologi, ini bukan sebuah titik yang statis. Ini state-nya kondisi, bisa naik, bisa turun. Jadi mungkin ya kita bisa memahami bagian ini ya Pak Muslim mengatakan teori motivasi itu yang baik kata dia ya, yang tepat harusnya yang mempertimbangkan bahwa memang dia tidak statis gitu. Nggak bisa mengatakan oh Bu Santi ke Singapura tuh motivasinya duit misalnya gitu. Nggak bisa begitu, nggak bisa cuma satu gitu. Kalaupun iya misalnya ada salah satu faktornya, tetapi kita nggak bisa mengatakan itu, mempertimbangkan hal-hal lain yang akhirnya menjadi pendorong. Tidak mungkin hanya satu hal itu saja. Gitu. Nah, kira-kira mungkin aku nangkepnya bisa begitu. Monggo teman-teman ada yang mau mengomentari, menambahkan ini. Silahkan. Ini sudah ada Mbak Isna, Bu Teni, Bu Nini, Bu atau Mbak Melati ya. Mbak Melati kok Mbak Mawarnya nggak diajak? Mawar Melati, Mbak Deviana. Oke, monggo ada yang mau dikomentarin?
Ya, Mm-mm. ya ini tentang motivation state ya, Mm-mm. bahwa uh, jadi sebuah situasi apapun Mm-mm. bisa jadi punya makna ya atau motivasi yang berbeda tergantung kejadian atau situasi sebelumnya gitu ya, Mm. kejadian-kejadian yang ada lah. Jadi kita nggak bisa melihat satu hal itu pasti sama uh, pada situasi yang sama gitu. Pada waktu yang berbeda atau situasi yang berbeda. Misalnya Iya. tahun pertama tujuan utamanya nyari duit gitu. Ternyata Mm-mm. ketika dalam perjalanannya nggak dapat duit gitu ya, akhirnya jadi beda lagi nih ininya gitu ya. Oh, Iya. dalam situasi ternyata harapan motivasi awalnya nggak tercapai, oh berarti membangun situasi yang baru lagi gitu ya. Mm-mm. Ini kayak gitu ya. Ini kalau untuk sebuah pekerjaan yang membutuhkan masa kerja yang panjang ya, kayak Mm-mm. kalau jadi guru atau kalau di PNS itu tenaga fungsional ya, yang Mm. uh, relatif relatif tetap ya, bukan kalau di struktural kan mungkin jabatan berubah gitu. Nah, mungkin ini juga sesuatu yang harus dipahami ya. Mungkin awal berkarir di tahun-tahun awal gitu kita bisa menempatkan diri pada sebuah posisi, dan kemudian di tahun berikutnya dengan kebijakan kepemimpinan yang berbeda bisa jadi ada di state yang berbeda motivasinya. Gitu Iya. kali ya. Iya, jadi ya buktinya orang bertahan ya. Orang gini, tapi orang masuk juga gini, misalnya kayak masuk jadi guru ya. Kalau kita coba perhatikan kan motivasinya macam-macam. Alasannya lah, motivasi kan datarnya motif ya, penggerak orang. Dia mungkin secara kalau ditanya kenapa, ya ya saya butuh uang bisa gitu kan. Tapi kan butuh uang kenapa nggak ngerjain yang lain kan? Terus dia jawab, ya saya emang bisanya ini, saya jadi guru matematika atau guru BK misalnya, bisanya ini. Berarti kan motivasi yang lain adalah dia itu ya ingin bekerja dalam bidang yang dia kuasai, ya kan? Ya, dia nggak pengen bekerja dalam bidang yang dia nggak kuasain. Saya buka warung gitu ya. Kan, mesti belajar dari awal lagi dong. Aku udah punya izin ngajar kok, misalnya gitu. Kemudian mungkin ada motivasi lain lagi gitu ya. Kebetulan sekolahnya deket nih dapatnya nih. Jadi ya udah aku terima, aku kerjakan gitu. Ada motivasi yang lain lagi, sekolahnya deket. Nah, sekolahnya deket itu menjadi berharga kenapa gitu? Ya soalnya kebetulan saya udah berkeluarga, jadi kalau misalnya ngurus anak lebih gampang kalau sekolahnya deket. Jadi ada tadi multiple motivation ya, sekaligus itu satu state ya, satu kumpulan. Nanti kalau salah satu titiknya nggak ada ya, misalnya yang paling berharga misalnya keluarga ternyata gitu ya. Jadi gajinya cukup karena keluarganya dekat situ ya. Tapi tiba-tiba oh dimutasi nih agak jauh gitu ya. Ya selain repot juga gajinya sama aja, akhirnya jadi repot ngurus keluarga. Enggak gitu. Aku resign. Jadi kestabilan state-nya jadi hilang karena udah ada interaksi tadi yang saling mendukung. Salah satu nggak ada ya udah gitu, berubah. Nah kita mungkin bisa melabeli interaksi antar alasan itu dengan satu nama. Misalnya tadi rejected ya, merasa tertolak, tapi itu sebenarnya hanya sebuah kondisi gitu. Kita perlu melihat di dalamnya ada apa aja. Di dalamnya ada apa aja. Mungkin begitu ya, mungkin kalau jadi nanti cara pandangnya ini jadi masuk akal. Karena kan Pak Maslow yang hierarki kebutuhan itu ya, kan dulu suka dikritik, lah itu orang harusnya kebutuhan dasar udah cukup kok dia masih harusnya misalnya dia udah di akuran atas gitu ya, kok masih korupsi aja seolah-olah kebutuhan dasarnya nggak cukup gitu. Karena kan orang mengira ya hierarki itu bahwa kalau yang bawah selesai ya udah gitu. Padahal nggak pernah begitu ya. Padahal semuanya itu berinteraksi. Jadi ya pun kalau misalnya orang itu lagi di kebutuhan dasar, misalnya dia secara penghidupan sangat kurang, tapi kalau harga dirinya diinjak-injak dia marah juga gitu. Self esteem kan. Ya kan, jadi pun kalau begitu pun dia marah juga gitu. Dibacok juga mungkin gitu kalau harga dirinya diinjak-injak ya kan. Jadi
cara memandangnya begitu ya si nanti hierarkinya Pak Maslo tadi. Mungkin begitu. Ada yang mau nambahin komentar lain? Nah, Jani di sana jam berapa sih? Malam apa sore apa pagi? Halo Teh Jani, kok suaranya hilang ya? Apa aku yang nggak bisa dengar? Iya nggak kan? Hilang. Iya. Suaranya Nggak hilang. keluar. Tadi padahal bisa ya. Mau diulangi connecting audio. Beda 2 jam deh kalau nggak salah. Iya. Mas Beda 2. Teddy, Yes, Bu Nini. Bu Nini, apa kabar Bu? sehat ya? Aduh, lagi sakit gigi nih soalnya. Jadi itu sakit gigi ya, habis dicabut atau bagaimana Bu? Biasa bolong, Oh, belum ditambah, belum ditambel, copot ini tambelannya. Jadi aduh, senut-senut gitu. Ini aku mau meyakinkan pemahamanku aja nih berkaitan tadi dengan apa namanya stage-nya tadi ya. Karena kan selama ini yang aku pahami ketika selesai di kebutuhan dasar seakan-akan tidak berkaitan ya. Ternyata saling berkaitan nih ya. Jadi istilahnya ketika tadi Mas Teddy ngasih contoh, udah mapan kok masih korupsi aja gitu loh. Nah berarti dengan kata lain teorinya ini sebenarnya nggak berhenti kebutuhan dasar selesai kemudian beranjak pada kebutuhan dicintain, kebutuhan yang lain gitu ya. Jadi satu sama lain hierarki itu semua paling tidak harus dilengkapin ya gitu ya Mas ya. Iya, lebih begitu ya. Tapi mungkin ya artinya dia nggak hierarkis banget gitu maksudnya. Jadi meskipun judulnya hierarki, tapi sebenarnya tidak kaku begitu karena sebenarnya mungkin kata state itu dipilih ya sebagai sebuah istilah yang lebih mewakili. Jadi saya coba menganggap tadi motivating state ya maksudnya. Jadi motivasi itu sebuah state, sebuah kondisi, bukan sebuah level gitu atau sebuah tangga atau sebuah tipologi gitu ya. Jadi itu memang bisa bergerak, bisa berubah, bisa berinteraksi satu sama lain gitu. Karena selama ini pemahaman saya seakan-akan kalau sudah bergerak ke tangga berikutnya, udah otomatis itu udah akan tetap seperti itu terus gitu. Nah ini kan dengan adanya begini saya jadi paham, oh ya pada dasarnya kadangkala bergerak ke tangga berikutnya, yang ini kadang-kadang juga akhirnya mau nggak mau harus dipenuhi lagi juga ya gitu ya Mas ya kira-kira ya. Iya bisa jadi begitu. Kalau ya ini pandangannya Pak Maslow ya. Jadi dia menurut dia begitu, motivasi itu state ya, sebuah kondisi, dia dinamis, dia nggak statis, dia saling berinteraksi gitu ya. Kadang-kadang judulnya juga nggak pasti ya. Ya kan tadi kan misalnya orang merasa ditolak, itu kan judul kan, judul dari sebuah kondisi. Tapi orang lain bisa mengatakan itu mah itu kayaknya nggak happy aja gitu ya. Tidak happy dengan ditolak itu kan dua istilah yang dia hanya judul ya, hanya judul atas sebuah kondisi. Gitu. Oh, pantesan Teh Jani kayak nguap gitu, masih pagi banget di sana ya. Enggak sih, lagi flu aja. Iya lagi flu nih, kayaknya kelihatannya lagi begitu. Di sana udah nggak ada COVID itu ya? Saya nggak tahu sih kalau COVID udah nggak ada, cuma kalau misalnya periksa itu, ini teman saya sedang ada yang positif COVID 1 orang. Jadi kalau misalnya udah cek sana sini itu rekomendasinya ya tes COVID. Kirain udah nggak ada COVID di Arab gitu. Saya pas datang juga pertama kali ya cek dulu. Walaupun karantina udah dihapus, tetap harus cek dulu. Ya, jadi tetap kalau misalnya hasilnya positif ya harus karantina. Di Indonesia soalnya udah dianggap nggak ada meskipun masih ada. Jadi maksudnya gini, jadi kalaupun orang positif COVID ya disuruh karantina ya, tapi disuruh kerja juga gitu. Jadi tetap kerja gitu. Kalau di sini dimarahin kalau masih maksa kerja. Oh enggak, jadi kerja di rumah maksudnya. Disuruh karantina tapi kerja di rumah, suruh kerja juga. Jadi udah dianggap nggak ada. Tapi suruh karantina. Beda soalnya. Stepnya beda. Stepnya beda ya, Sandi ya. Iya.
Ini menarik, Mas Teddy. Jadi buka-buka lagi peristilahan ya soal state dan tipologi tadi, karena saya ingat. Walaupun sebetulnya ada tulisan The Typology of State ya dulu itu. Ya, jadi maksudnya ini mengingatkan pada teori basic banget kalau kita belajar kepribadian tentang psychological state dengan psychological typology. Gitu, dimana kalau tipologi, kalau seingat saya nih sambil review, itu relatif lebih menetap, dan kalaupun ada perubahan tidak terlalu tidak terlalu sporadis gitu perubahannya, itu langsung merombak hal. Karena di tipologi kalau tidak salah dia ada basis dari genetik, ada basis arketip juga, kemudian culture yang kemarin kita bahas. Sesudah itu juga ada proses pengasuhan, attachment, dan lain sebagainya. Di mana tipologi ini dia lebih lebih mapan gitu, lebih fix gitu. Sementara kalau state ini agak-agak galau-galau gitu. Jadi kalau kegoyang dikit bisa rubah, kemudian kesenggol dikit dia bisa berganti gitu. Kemudian kalau dia kena cuaca atau kena culture yang beda, dia juga bisa berkembang jauh dari apa yang sebelumnya. Dan di sini kita balik ke judul besar yang dijadikan judul oleh Maslow, bahwa 12 poin ini kan preposisi yang mau dia negasikan kan, mau dia kasihkan counternya, bahwa di teorinya dia nggak kayak gitu, bahwa motivating states yang diungkapkan di teori-teori yang mendorong seseorang berperilaku akan dia jelaskan lebih jelas, atau mungkin dia negasikan dengan teori baru yang akan Maslow bangun. Ini kan seperti itu ya logika preposisi yang ditampilkan oleh Maslow. Menariknya kalau tadi yang saya baca di sana di motivating states itu, bahwa Maslow menggarisbawahi bahasan dari yang sebelumnya terkait dengan desire and culture. Soal desire yang dia bagi ada conscious everyday desire sama fundamental or ultimate desire. Di mana si motivating states ini nggak bisa dipisahkan dari hasrat-hasrat yang bersifat fundamental maupun hasrat-hasrat yang bersifat disadari, disengaja dalam kehidupan sehari-hari, yang kayaknya udah kecampur gitu. Si motivating state ini nggak bisa dilepaskan dari itu. Dan ini juga mengingatkan dengan subbab sebelumnya terkait dengan hunger as paradigm, di mana ada upaya bahwa motivating states ini di satu sisi, bahwa menurut Maslow kita nggak bisa terus pakai cara pandangnya psikoanalisis bahwa orang itu berlaku atas defisiensi, tapi di sisi lain Maslow juga tidak menafikan ada motivating state yang esensinya adalah hunger, yang esensinya adalah defisiensi. Kayak tadi, orang merasa tertolak karena dia ngerasa lapar terhadap kebutuhan untuk dapat perhatian. Even dia nggak bilang itu lapar, tapi ada bahasa termotivasi untuk mendapatkan perhatian balik. Itu satu bentuk defisiensi. Jadi di sini menariknya, Maslow begitu bijak menyatakan di hunger as paradigm bahwa tidak semata-mata manusia bergerak atas dasar kebutuhan rasa lapar ataupun defisiensi, tapi di sisi lain di bab ini, di subbab motivating states, Maslow pun menyatakan bahwa karena ini tuh kayak layer-layer si motivation ini, ada state yang juga itu mendefinisikan bentuk hungernya seseorang. Itu mungkin kalau saya baca dari subbab ini. Ini saya mau menyapa dulu, ada rekan-rekan dari Riyadh yang bergabung. Ada Miss Wijna, Assalamualaikum. Ada Pak Mustajib, ini kepala sekolah saya. Assalamualaikum. Pagi-pagi ya. Dapat nih hari Sabtu kan di sana ya? Atau Jumat? Betul, hari Sabtu ini holiday.
Oh, libur. Ya. Oke, selamat bergabung dengan Kismis. Tadi Mas Darmawan Aji kok komentarnya apa ya? Kismis itu apa tadi dibilang? Kisah mistis di hari Kamis. Dulu ada acara ya. Kisah mistis di hari Kamis. Tadi ada itu juga Mas siapa yang bergabung, yang sempat gabung juga di Kismis kita yang sebelumnya. Mas siapa? Mas siapa ya Mbak Santik? Lupa tadi. Oh, sebentar ya. Gabung sebentar ya. Oke. Siap. Oke, kita mau baca lanjut dulu atau ada yang mau nambahin? Tadi mungkin sedikit ini ya, Teh ya. Jadi kalau aku lihat sih di sini proposisinya tidak sepenuhnya dinegasi. Jadi maksudnya gini ya. Dia nih in this chapter are presented 16 proposition that must be incorporated. Artinya perlu dipertimbangkan ya, ditinjau, dipertimbangkan. Ada yang so true as to be platitudinous ya, tapi beberapa ada yang masih debatable juga gitu. Jadi mungkin itu maksudnya ya kayaknya ya, motivating state salah satunya itu. Nah, kita coba lanjutlah sedikit biar ada kemajuan agak signifikan gitu setelah terakhir kita bulan Mei tahu. Aku lihat tadi tanggalnya, berarti Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, hampir 5 bulan. Hampir setengah tahun ya kita nggak diskusi ini. Tapi alhamdulillah loh. Ya, meskipun sudah hampir setengah tahun tapi berlanjut lagi gitu kan ya. Jadi tidak sama sekali hilang. Moga-moga makin lama makin settle lah ya. Ya kan lucu juga kalau kita usianya sampai 60 tahun terus masih selesai. Iya, enggak maksudnya masih punya acara begini gitu kan, menarik juga kan. Ya, gitu. Mungkin nanti pas usia ke 60 tahun nggak pakai Zoom tapi pakai VR ya kan, virtual reality. Jadi bisa bercanda lebih lucu lagi kan. Ya kan, ada kakek nenek tapi masih bedah buku ya. Oke, mungkin kita bisa hadirkan Pak Maslo di VR kita ya, terus kita ngomong sama dia gitu. Visioner ya. Oh gini, ini nanti ya visioner ya kalau nanti ada VR ya. Mungkin kita bisa hadirkan sosoknya Pak Maslo ya, apa kayak semacam jadi 3D gitu. Terus dia bacain ini ngomong sama kita. Dia ceritanya dia bacain ini. Nothing is impossible. Iya kan. Jadi teksnya ini tinggal dimasukin ke sistem terus dia ngomong gitu dengan gaya bahasanya dia dulu waktu masih hidup. Keren juga. Oke. Coba kita lihat ya. Posisi selanjutnya relationship of motivation ya. Mohon maaf ya teman-teman yang baru gabung, bahasa Inggris saya kan pas-pasan ya, jadi nanti kita saling melengkapi pemahaman ya. Man is wanting animal and rarely reach a state of complete satisfaction except for a short time. Manusia itu ya hewan yang selalu mengingini sesuatu, jadi dan jarang sekali mencapai kepuasan kecuali dalam waktu yang sangat pendek gitu ya. As one desire is satisfied, another pops up to take its place. Ya, saat satu hasrat terpenuhi, yang lain muncul lagi. When this is satisfied, still another comes into the foreground. Jadi saat yang baru tadi dipuaskan, yang lain muncul lagi. Jadi di depan mata kita ya, it is a characteristic of the human being throughout his whole life that he is practically always desiring something. Jadi karakteristik kita ya selalu mengingini sesuatu. We are faced then with the necessity for studying the relationship of all the motivation to each other, and we are concomitantly faced with the necessity of giving up the motivational units in isolation if we are to achieve the broad understanding that we seek for. Jadi situasi itu ya membuat kita tuh dihadapkan pada satu kondisi bahwa kalau mau mempelajari motivasi ya kita harus melihat motivasi yang saling berelasi satu sama lain. Jadi dan harus ya melupakan ya bahwa ada satu jenis motivasi yang terisolasi, yang berdiri sendiri. Udahlah lupain aja lah pandangan itu ya, kenyataannya nggak mungkin begitu gitu ya. Ini kalimatnya Pak Maslo. The appearance of the drive or desire, the action that it arouses, and the satisfaction that comes from attaining the goal object
all taken together give us only an artificial, isolated, single instance taken out of the total complex of motivational unit ya. Jadi kalau kita cuma lihat apa yang kelihatan ya dari sebuah hasrat seseorang ya atau tindakan seseorang ya ketika dia mengingini sesuatu gitu ya. Misalnya Bu Santi doyan banget sama pempek gitu. Terus begitu ada pempek tuh dia bias sekali dan mukanya berbinar-binar. Kalau kita hanya melihat action itu tuh kita lihat, kayaknya dia tuh pecinta pempek sekali misalnya gitu ya. Tahu aja lagi. Tahu ya. Tapi sama kita Bu Santi. Ya, terus kita lihat, fotonya geragas banget sama pempek itu. Itu kita akan kehilangan esensinya karena itu hanya perilaku permukaan. Ya. Gitu. Jadi kita hanya akan memahami sesuatu secara artificial ya. This appearance practically always depends on the state of satisfaction or dissatisfaction of all other motivation that the total organism may have, i.e. on the fact that such and such other prepotent desire have attained state of relative satisfaction. Jadi apa yang kelihatan ya dari motivasi seseorang, dari perilakunya, dari dari hal yang bikin dia puas atau nggak puas itu ya sangat tergantung pada kepuasan atau ketidakpuasan dari berbagai motivasi lain gitu yang dimiliki oleh manusia. Jadi yang kelihatan sama kita ya perilaku seseorang melakukan sesuatu itu interaksi dari berbagai motivasi yang ada yang terpuaskan, ada yang tidak gitu. Makanya mungkin kita kadang-kadang melihat misalnya, dia itu seneng, tapi kok nggak seneng sekali, nah, gitu ya misalnya ya. Jadi seneng tapi nggak seneng sekali karena ada yang berbeda dari wajahnya. Harusnya kita melihat dia sangat senang, sekarang dia senang tapi nggak seneng sekali. Terus dia bilang, misalkan orang gitu ya, gini ya, kita lihat ada orang wisuda ya. Orang wisuda kan bahagia ya, tapi kok bahagianya nggak terlalu bahagia gitu kan. Misalnya, ya habis aku tiba-tiba keinget ya, ibuku nggak sempat lihat aku wisuda misalnya gitu kan. Nah, di situ kan sudah ada interaksi setidaknya dua motivasi. Satu motivasi untuk mencapai sesuatu, menuntaskan studi itu terpuaskan mungkin. Tetapi motivasi untuk menunjukkan kepada ibunya nggak terpuaskan gitu. Jadi bahagianya tidak sepenuhnya. Nah yang kita lihat kan wajahnya tuh, ekspresinya ya. Kok nggak seperti yang kita duga ya. Mungkin karena ada tadi interaksi antar motivasi yang satu terpuaskan, yang satu lagi nggak terlalu gitu. Kira-kira gitu. Lulus tapi nggak cum laude gitu kan. Kalau Teh Jani, Bu Santi kan biasa gitu. Biasa cum laude. Jadi kalau nggak cum laude kayaknya gimana gitu loh. Kalau saya biasa rata-rata jadi lulus aja udah syukur ya. Ya, wanting anything in itself implies already existing satisfaction of other ones ya. Kalau kita menginginkan sesuatu itu sebenarnya implied ya, di dalamnya terkandung sebuah pengertian ya bahwa ada hal lain yang sudah terpuaskan. Nah, ini mungkin nanti akan membantu kita memahami kalau orang sudah mengingini misalnya aktualisasi diri itu diasumsikan bahwa keinginan yang di bawahnya juga sudah terpenuhi gitu. Aktualisasi diri yang sebenarnya ya di dalam Maslow ya. Soalnya nanti kita akan lihat ya kalau sudah sampai ke sana nggak tahu kapan ya. Tapi aktualisasi diri yang dimaksud Maslow tuh seringkali beda jauh dengan yang dipakai oleh orang-orang sekarang ini gitu. Ya entah Maslow yang kurang tepat ya pakai istilahnya gitu ya. Atau orang-orang yang salah memahami aja. Tapi beda banget misalnya di dalam konsep aktualisasi dirinya Maslow ternyata nuansanya itu nuansa pelayanan keluar ya. Bukan ekspresi diri, bukan ekspresi diri. Bukan aku yang ingin mengekspresikan diriku, tapi aku yang ingin melayani hal-hal lain di luar diriku dengan apa yang kupunya gitu. Jadi nuansanya justru dirinya itu udah tidak terlalu penting lagi gitu. Jadi kita bisa mengasumsikan kalau orang sudah di level itu, ya kebutuhan-kebutuhan yang lain sudah terpuaskan gitu. Ya, ini proposisi yang ini. We should never have the desire to compose music or create mathematical system or to adorn our homes or to be well dressed if our stomach were empty most of the time, or if we were continually dying of thirst, or if we were continually threatened by an always impending catastrophe, or if everyone hate us. Jadi
Misalnya kita nih nyambung yang sebelumnya ya, menginginkan sesuatu berarti implied yang lain sudah terpenuhi. Kita hanya mau mikirin bikin musik ya, bikin lagu, ya, bikin sistem matematika yang rumit-rumit itu, pengen menghias rumah gitu ya, pengen dandan yang bagus itu ya, kalau nggak mungkin kita mengingin itu kalau misalnya perut kita lapar ya sepanjang waktu, dalam artian kita miskin sekali nggak mungkin ya kita pengen bikin musik ya, atau kita kita sedang hampir mati karena kehausan, itu nggak mungkin mikir teori matematika gitu ya. Makanya di Yunani kuno itu kan filsafat itu lahir karena percakapan, obrolan, dan itu dilakukan di waktu luang ya. Karena masa waktu itu masyarakat cukup makmur. Jadi kalau udah makmur ya jadi ngobrolin yang aneh-aneh itu. Ngobrolin apa itu ada. Ada itu apa gitu-gitulah. Ya karena udah nggak lapar. Kalau lagi lapar boro-boro ya, di Indonesia ini mungkin kita masih jarang berkreasi karena selalu merasa lapar. Level jenderal juga masih lapar. Okay. Proper respect has never been paid by the constructors of motivation theories to either of these facts. That the human being is never satisfied except in a relative or one step along the path fashion. And second, that one seem to arrange themselves in some sort of hierarchy of prepotency. Jadi menurut Pak Maslow ya, kritik dia ya atas teoritisi motivasi yang terdahulu itu nggak banyak atau bahkan belum ada yang menekankan hal ini ya, bahwa pertama ya manusia itu nggak pernah betul-betul terpuaskan kebutuhannya gitu, bahwa motivasi itu saling mempengaruhi ya satu sama lain, itu jarang ya. Di zaman sekarang kalau kita baca ini enggak, kayaknya teori zaman sekarang ya itu kan teori sekarang yang merintis ya justru humanistik ya, teori sebelumnya itu tidak menggunakan seperti itu ya. Kira-kira kan siapa misalnya Skinner itu kan sampai nulis novel ya, tapi novelnya nggak terlalu laku ya. dia nulis novel judulnya Walden 2 ya. Walden 2 itu imajinasi dia tentang sebuah kota yang hidupnya teratur karena semuanya bisa dikondisikan based on reward and punishment gitu. Nah, jadi dia mengandaikan kota yang sangat teratur gitu ya. Kalau ada ketidakteraturan terus dibuat sistem reward punishment, kemudian orang terkondisikan lagi teratur gitu ya. Itu masyarakat yang nggak pernah kejadian ya. Karena di Indonesia lampu merah kuning hijau itu jelas, terang, besar, ya, bahkan baru dikasih kamera ya, tapi yang patuh ya tergantung ya. Yang patuh selalu tergantung. Gitu. Padahal lampunya nggak kurang-kurang tuh ya. Dendanya juga ada tulisannya di situ ya, dendanya berapa gitu. Tapi ternyata orang tidak mesti patuh. Oke, sampai sini ada yang mau dikomentarin, silakan. Ini ada chat apa nih? Nggak siap menyampaikan wajah. Iya, luar biasa. Berarti widih, salah satu guru BK favorit kami sekeluarga. Widih, luar biasa Teh Jani ini. Emang nih. Baru 2 bulan lah ya padahal. Padahal ya baru 2 bulan udah kayak gitu ya. Luar biasa. Aku teringat tadi dari pas lagi baca ini nih ya, teringat apa namanya, minggu-minggu 2 minggu kemarin kan di sekolah itu lagi penilaian tengah semester ya, PTS ya. Aku didatengin seorang anak yang curhat ya, dia tuh sangat kecewa karena dia nggak berhasil mencapai targetnya dia selama ulangan gitu. Targetnya dia itu dapat 100. Dan dia sudah melakukan semua hal yang menurut dia harusnya bisa mengantarkan dia mencapai targetnya. Terus sampai emang kamu dapatnya berapa gitu? Emang nggak dapat 100 terus kamu dapat berapa? Kalau di sekolahku kan KKM-nya kan 75 ya, kelas 10. Terus dia bilang nilai saya 80. Oh ya. Aku cek di
Aku cek di nilai ya, rekap nilai, dan ternyata nilainya malah 90 gitu. Dan 90 itu di sementara teman-temannya rata-ratanya ya sekitar 60-70. Nah, jadi Pengen gitu ya. kita cubit TV-nya gitu kayaknya ya. Iya. Dan itu proses ya itu butuh proses konseling yang sangat panjang karena ternyata dia itu sampai merasa kecemasan ya, sampai cemas karena tidak berhasil mencapai targetnya. Nah, itu apa namanya ya dengar itu tadi ya, padahal itu satu anak yang seperti itu ya, padahal pada saat yang sama beberapa anak ya struggling hanya untuk bisa berhasil tidak remedi ya, cuma sampai 75 gitu. Dan saya sampai bilang, kamu kalau sampai ngomong itu di hadapan teman kamu yang lagi sedih karena remedi, itu sama aja kayak kamu ngebuang-buang stik di antara orang-orang yang sedang menahan lapar, saya bilang. Karena dia ngerasa kan mungkin kalau kita dengernya pertama pasti nggak bersyukur banget sih gitu. 90 kan nggak jelek gitu ya. Iya. Tapi ternyata memang ada pembahasan ini ya membuat kita jadi sedikit paham. Memang setelah ditelusuri ya ada banyak sekali faktor-faktor yang membuat motivating state-nya dia berada di level itu gitu. Dan ya untuk mengembalikan, mungkin kalau dianggap itu tidak normal ya karena membuat akhirnya menimbulkan gangguan kecemasan dan sebagainya, pasti butuh proses panjang untuk mengembalikan atau memahamkan state yang normal lah gitu ya, yang bisa menerima lah minimal seperti itu. Tapi ya ini ya kadang mungkin tadi yang Teddy bilang gitu, kalau ada orang yang nggak puas kalau dapat nilai B gitu ya, ada orang yang targetnya adalah B gitu. Nah, ini kan juga menarik untuk ini. Tapi yang kemarin akhirnya harus saya bahas di kelas ya, itu kan tadi konseling ya. Ketika dibahas di kelas adalah membuat murid-murid tidak merasa sedih, kecewa ketika target-targetnya tidak tercapai gitu, atau ketika dia merasa nilai yang jelek membuat dia merasa bodoh dan belajar itu tidak ada artinya. Nah, itu bahayanya kan. Nah, itu yang menjadi banyak banyak terjadilah di kalangan anak usia generasi sekarang lah, mudah merasa menilai keberhasilan hanya pada sebuah titik dan kemudian merasa tidak berarti, sia-sia hanya karena tidak mampu mencapai satu tujuan gitu. Karena kalau menanya ini udah di semester ini udah cukup banyak anak yang curhatnya tentang hal ini. Banyak banget. Itu sekolah isinya siapa sih kok begitu amat? Dan lucunya ya itu anak-anak cowok ya, pertama anak cowok dan anak-anak cowok dan ya kelas 10 ya. Aku juga kaget loh. Kayaknya belum pernah deh aku nemu sekelompok anak cowok yang sangat ambisius secara akademik ya, ambis lah. Biasanya kan kalau cowok-cowok pinter itu nggak ingin menampakkan ambisnya gitu kan, nggak pengen kelihatan gitu. Tapi ini sesuatu yang unik lah di semester ini. Iya. Biasanya gitu ya. Agak jarang ya cowok ambis ya, biasanya cewek yang ambis kalau soal nilai. Iya. Biasanya cowok ambis itu dia sendiri gitu, nggak banyak temennya. Ini sak grup ya? Iya, sak grup. Jadi geng ambis. Iya. Oke. Itu Mbak ya. Apakah gini ya, jadi kepikir ya, karena mungkin memang sekarang itu
motivasi itu juga pemicunya, stimulusnya makin banyak ya. Anggaplah dulu kita sekolah itu pemicu motivasi kita ya keluarga, teman main ya, terus situasi di sekolah. Sekarang karena ada media sosial ya, nah motivasi itu datang dari luar gitu, yang tentu saja nggak lengkap kan ya. Nah, dan algoritmanya kan udah diatur ya, kalau dia anak ambis kemungkinan browsingnya hal-hal yang senada gitu ya, dan dia kemudian masuk dalam pikirannya gitu. Jadi makin kuat lagi ya serbuan dari kanan kiri ya. Ya realitasnya jadi nggak terlalu jelas ya. Sebenarnya yang saya inginkan itu yang saya inginkan itu apa ya, nggak terlalu jelas. Siap. Golongan ambis dan golongan santuy pasti saling berlawanan. Wah, Mas monggo. Teddy, Ini siapa nih? coba Bu Nini ya. mau coba ini ya mengomentari, bukan mengomentari ya istilahnya, ngasih satu hal yang berbeda ya. Apakah ketika tadi misalnya Bu Santi tadi kan menyampaikan bahwa ada anaknya ambis, ada anaknya ini. Kalau kemarin ini saya sebenarnya bukan kemarin banget ya, beberapa tahun yang lalu itu ketika siswa-siswa itu mereka memenuhi satu ambisi ya, itu untuk memenuhi ambisi orang tuanya itu tuh gimana ya? Jadi mereka waktu itu sih sebenarnya baru tahap PTS aja gitu loh. Nah mereka tuh sampai cari-cari soal, kemudian beli jawaban apa segala macam. Itu tuh saya sampai gini, kamu kenapa sih sampai harus seperti itu gitu? Habis nanti kalau nilainya jelek Bu, saya dimarahin sama orang tua saya. Nah itu kan berarti ada kebutuhan, sebenarnya mereka memenuhi bukan kebutuhan mereka gitu ya. Kan kebutuhan orang tuanya, gengsi orang tuanya dan lain sebagainya. Bukan PTS sih sebenarnya, waktu itu masih zaman UN. Nah itu akhirnya saya sampai bingung, aduh ini sampai beli soal, sampai beli jawaban. Nah itu tuh. Akhirnya ketahuan sampai satu sekolah tuh geger, akhirnya saya manggil orang tuanya, saya akhirnya ngobrol lah ya sama orang-orang tua yang terindikasi anaknya membeli jawaban. Mereka bilang, ya habisnya nanti gimana Bu, mau masuk sekolah mana? Saya waktu itu sempat gini, aduh orang tua mau nggak mau kan juga harus memahami juga bahwa ada hal-hal yang tadi golongan ambis dan lain sebagainya, mungkin kalau orang tuanya ambis, anaknya ambis bisa lah ya sejalan ya. Nah sementara kalau orang tuanya ambis, anaknya santuy, itu kan jadi satu tekanan tertentu, akhirnya kebutuhan si anak itu kan nggak terpenuhi gitu loh kan. Itu jadi menurut saya jadi satu masalah gitu. Makanya saya bilang ini mau nggak mau ya memang ya kita orang tua, guru juga harus memahami juga gitu loh, bahwa nggak bisa semena-mena ada apa namanya, ada satu hal yang harus dicapai tapi nggak melihat bagaimana kebutuhan mereka gitu ya. Iya, itu ya ada kebutuhannya, berarti apa namanya itu ya, kebutuhan rasa aman ya, tentang safety, dan karena anak safety-nya masih di tangan orang tua mungkin, sehingga ya ketika orang tuanya menuntut seperti itu dia memenuhi dengan segala cara ya, hunger paradigm tadi. Mungkin suatu saat akan berubah ya ketika dia sudah bisa lebih mandiri dan mengamankan dirinya sendiri ya. Tapi kalau sekarang ya karena tidak ada pilihan lain ya, belum bisa ada pilihan lain, ya mungkin jadi begitu ya, segala cara dilakukan. Ya berarti untuk kebutuhan itu semua dilihat dari usia perkembangan biologisnya juga ya Mas ya? Kalau menurut teorinya ini. Saya nggak tahu, Maslow kayaknya nggak bahas soal usia gitu ya, setahu saya. Karena Maslow tuh masih bahasnya tataran gede banget ya, manusia besar sekali. Dan apakah dia nanti, dianya sih enggak, tapi mungkin nggak tahu orang lain ya, yang punya sama-sama punya pandangan humanistik, apakah akan bicara tahapan usia gitu atau enggak gitu. Tapi Maslow masih bicara hal yang sangat besar, sangat mendasar, fundamental tentang manusia secara umum itu, bagaimana dinamika motivasinya gitu. Ya kalau di cerita tadi mungkin kita bisa berenungkan kayak tadi ya, ada kebutuhan rasa aman ya, safety, bahwa saya itu ya tidak
tidak aman, ya saya cemas gitu, sehingga akhirnya saya turuti lah gitu, atau saya cari cara supaya bisa menuruti keinginan orang tua saya dengan segala cara gitu ya. Ya padahal kebutuhannya dia rasa amannya justru tidak aman ya dengan seperti itu ya. Ya agak. Nah, soalnya kan nanti gini ya, nanti salah satu ciri-ciri aktualisasi diri itu adalah love of learning sebenarnya. Nanti ada salah satu yang ditemukan ya, karakteristik orang yang self actualization-nya baik itu senang terhadap belajar ya, nyaman dan dengan ketidakpastian gitu ya. Kan kalau kita belajar ya udah level yang advance ya. Kalau belajar S1 kan pasti ya, teorinya itu jelas ya, dikunyah aja gitu. Nah mulai mungkin ya S2, S3 itu kan lebih tidak pasti kan. Nah orang nyaman dengan ketidakpastian itu gitu. Justru itu, jadi ya nilai dan segala macam tidak terlalu jadi ukuran ya pada saat di tahapan motivasi itu, karena belajarnya itu sendiri sudah menyenangkan bagi dia gitu. Adventurer. Tapi jadi kepikiran begini, kalau berdasarkan gitu, salah satu kebutuhan yang menurut hierarki itu kan cinta akan belajar ya Mas ya. Nah ini saya nyangkutin dengan update nih yang sekarang nih, Kemendikbud ini kan lagi PMM, platform Merdeka Mengajar ya Bu Santi ya. Saya nggak tahu nih kalau di Surabaya atau di mana itu seperti apa. Yang jelas kalau di ini sedikit curhat nih, katarsis untuk saya ya. Nah, dibahas masalah tapi katarsis gimana? Nah ini jadi di Dinas Pendidikan DKI itu yang tergambar justru adalah, karena akhirnya kan saya coba ngobrol sama teman-teman yang di Kemendikbud ya, apakah platform Merdeka Mengajar ini memang harus ada deadline-nya untuk menyelesaikan semua topik modul itu ya. Ternyata mereka bilang enggak, yang penting karena saya termasuk yang saya pahami betul isi modulnya, kemudian kira-kira sampai dengan aksi nyata itu saya harus seperti apa gitu loh. Nah ini yang terjadi itu di Dinas Pendidikan tataran atas ya, Dinas Pendidikan itu sepertinya tiap hari itu mereka publish sekolah mana aja yang belum menggunakan platform Merdeka Mengajar itu. Akhirnya Dinas Pendidikan menekan pada sekolah menekan pada guru dong. Nah akhirnya saya bilang gini, ini platformnya Merdeka Mengajar tapi kenapa jadi Merdeka Memaksa ya? Akhirnya kan saya jadi aduh ini gimana gitu. Jadi tiba-tiba Merdeka dalam keterkungkungan ya. Benar gitu. Saya bilang gini, topiknya itu menarik sekali gitu loh. Istilahnya kalau kita bisa mengendapkan sebentar, kemudian nanti aksi nyata apa yang akan kita lakukan itu kan akan lebih bermanfaat dibanding cuma sekedar memindahkan video yang ditayangkan di topik tersebut menjadi presentasi. Jadi kalau di tempat saya itu akhirnya ramai-ramai mengerjakan PPT. Canva di mana? Saya pikir gini, aduh, nyampe nggak sih aksi nyatanya gitu loh. Yang penting nanti aksi nyata udah selesai, di share ke teman-teman gitu, tolong dong dikomentarin. Yang ada akhirnya saya gini, ini aksi nyata gitu loh. Walaupun aksi nyatanya yang saya komentarin itu adalah satir ya sebenarnya ya. Dalam bahasa satir ini kayak begini aksi nyata gitu loh Mas. Itu yang akhirnya teman-teman bilang, Bu Ninik ini pertanyaannya aksi nyata apa aksi nyata? Iya maksud saya, pemahaman saya aksi nyata itu kan ada yang kita lakukan kan, aksi yang benar-benar nyata, bukan hanya sekedar memindahkan, merangkum lah ya, meringkas apa yang ada di video menjadi bentuknya presentasi gitu loh. Tapi terjadi seperti itu gitu loh. Kita akhirnya ya, platformnya Merdeka Mengajar jadi kok Merdeka Memaksa ya gitu. Tapi dari dulu kan begitu ya, kita judulnya CBSA itu judulnya ngerjain LKS gitu sebenarnya kan. Catat buku sampai habis gitu ya. Iya gitu. Kemudian apa tuh sebelumnya karakter ya, apa namanya sebenarnya K13 ya? Iya, pendidikan. 13 gitu kan, ganti buku dari tematik, tapi terus dibongkar-bongkar lagi rapotannya. Jadi memang masih berhenti di situ. Nah itu kalau agak ditarik lebih luas ya karena sistem politik kita sebenarnya itu efek sampingnya. Sistem politik kita yang 5 tahunan ganti presiden ini ya,
5 tahun ganti presiden, sehingga menteri itu tidak pernah merasa aman, sehingga kalau bisa 2 tahun tuh ada hasil ukuran yang kelihatan, matriks kan, gitu. Harus begitu. Jadi nggak mungkin ada menteri yang akan berpikir ini nanti guru akan merdeka mengajar itu 15 tahun lagi. Itu nggak mungkin ada yang mikir begitu, karena saya kerjanya cuma 2 tahun kok, 5 tahun aja nggak full kerja. Saya bisa kapan aja dicopot gitu. Jadi efek samping dari itu ya bos, pokoknya apa dulu lah ukurannya, yang penting semua nginstall gitu ya. Dari misalnya ada berapa jumlah guru di Indonesia berapa misalnya, berapa sih, 1 juta nyampe nggak sih, lebih 3 juta. 3 juta. Nah, pokoknya 3 juta dalam 2 tahun nginstall semua ya, itu aja ukurannya. Masalah nanti bisa dipakai apa enggak, itu kan lebih susah ya. Lebih susah ngukurnya, jadi nanti dulu. sama kayak apa namanya, sama kayak yang belakangan agak jadi kritik di dunia bisnis ya, startup itu heboh kenceng ya, karena ukurannya apa, user kan, pengguna, subscriber gitu. Tapi begitu diukur ganti, coba diukur profitnya, wah baru tuh berguguran semua, terus PHK gitu biar profit gitu. Akhirnya kan nggak stabil gitu, karena yang diukur itu dulu. Di 3,3 Surabaya, juta. di Surabaya juga nggak tahu di Surabaya, tapi di sekolahku itu ditanyain siapa saja yang sudah mengikuti, sudah menyelesaikan dan disuruh menunjukkan sertifikat sudah mengikuti kegiatan di platform Merdeka Mengajar. Terus sebenarnya pas ngelihat platform Merdeka Mengajar kan sebenarnya bahan materinya banyak yang mungkin sebelumnya di belajar.id ya, di aplikasinya juga sudah pernah gitu. Dan aku udah pernah ikut yang di 2020 itu. Tapi nggak berlaku gitu. Yang PMM mintanya gitu. Jadi padahal ini udah pernah dipelajari bahkan juga sudah ada sertifikatnya dulu gitu. Tapi karena sekarang aplikasinya baru, dianggap belum pernah lah, nggak diakui lah gitu. Nggak diakui lah apa yang sudah dipelajari di yang lain, di aplikasi yang lain. Ya gitu deh. Mungkin dianggap aja tuh pakai istilahnya Teh Jani di Arab ya, murojaah aja, jadi diulangi lagi gitu. Murojaah ya. Iya kan, murojaah itu yang penting. Oke. Ada yang komentar lagi bagian ini, bagian relationships of motivation ya. Ya kita bisa bayangkan berarti ya, kalau kita kaitkan dengan curhatan tadi ya, orang yang termotivasi menggunakan toolsnya itu motivasinya ternyata banyak ya. Motivasi takut sama kepala sekolahnya dikejar-kejar ya, takut soal karirnya gitu ya. Tapi kayaknya sih hunger kebanyakan ya, bukan karena isinya ya. Mungkin ada lah ya. Ibu-ibu di sini sih pasti kalau ngikutin nggak mungkin hunger, pasti karena dicari juga, pasti dicari juga. Ya. Mas Teddy ini sedikit nambahin. Jadi ingat obrolan awal sebelum kita mulai kismis nih soal rubah-rubah modelnya motivasi Maslow. Yang hierarki itu kan sebetulnya bukan berasal dari Maslow, entah siapa yang bikin hierarki. Terus waktu itu Mas Teddy ngasih tawaran dari teori yang terbaru, itu gambarnya gambar apa sih? Ini perahu ya? Ya, perahu ini. Nah, itu ya. Oke. Nah, ini yang menarik kalau yang dibaca tadi di relationships of motivation, menunjukkan bahwa sebetulnya Maslow itu nggak pernah ngomong tentang hierarki kan? Iya. Ini menguatkan bahwa Maslow itu mengakui ada hubungan antara setiap motivasi, di mana itu nggak berdiri utuh dan tidak berdiri prerequisite, saling mensyaratkan gitu. Bisa jadi hubungannya mungkin saling mensyaratkan, tetapi di sini justru menguatkan bahwa Maslow itu nggak bilang kalau kebutuhan ini belum terpenuhi, yang ini nggak mungkin tercapai. Jadi di sana semacam penguatan bahwa aku tuh nggak pernah bilang soal hierarki gitu. Yang ada adalah hubungan antara satu motivasi dengan motivasi lain, termasuk antara satu state dengan state yang lain.
Ya ini kalau kita intip sedikit ya bab 4 ya. Ini kan nanti mulai ada penjelasannya ya. Ya kan, a theory of human motivation ya. This chapter is an attempt to formulate a positive theory of motivation that will satisfy the theoretical demands. Jadi 16 proposisi tadi itu semacam kriteria ya, kriteria untuk sebuah teori. Nah, dia di sini menjelaskan teori motivasi menurut dia yang mencoba memenuhi ya kriteria tadi. Berarti artinya sangat mungkin ada teori lain ya yang bisa memenuhi 16 proposisi tadi gitu kan. It derives most likely, however, from clinical experience. The theory is, I think, in the functional tradition of James and Dewey and his socialism, mathematical constant psychology. Jadi terus dia tiba-tiba langsung menjelaskan aja basic need, physiological. Dia memang nggak ada di sini nggak ada gambar hierarki sama sekali, nggak ada piramida maksudnya ya, piramida terutama ya, piramida nggak ada. Gitu. Jadi kalau kita intip-intip memang begitu. Memang dia punya pandangan ya tadi holistik ya, saling mempengaruhi gitu ya. Nah ini pandangan ini memang agak susah diterima oleh kita yang udah kadung kental dengan budaya kuantifikasi dan strukturisasi gitu. Jadi bahwa teori itu harus ada gambarnya, hubungan sebab akibatnya, harus ada cara ngukurnya gitu. Itu agak susah kalau kita baru baca ini aja ya. Nanti memang selanjutnya ada orang-orang lain yang meneruskan ya kan, Pak Masro nggak? Pak Masro bisa dibilang dia belum tuntas merumuskan idenya, itu belum tuntas, sudah keburu meninggal usianya baru 50-an tahun. Masih cukup muda lah untuk ukuran profesor ya. Nah, jadi ada orang-orang yang mencoba untuk bikin alat ukur segala macam, yaitu nanti yaitu generasi setelahnya, tapi di tahapan buku-buku yang ini memang masih sangat kualitatif gitu. Jadi kita yang tadi Bu Wisna mungkin bilang adem, iya memang adem nih bagi yang seneng gitu. Tapi bagi yang kuantitatif banget gitu nanti gimana ya? Ngukurnya gimana? Terus matriksnya kalau tadi ya menteri kita mantan founder startup, jadi pertanyaannya matriksnya apa ya kan gitu, key matriksnya apa gitu. Jadi agak challenging juga. 62 ya, bukan 50-an ya, 62. Ya 50-an siapa? Imam Ghazali ya, jauh banget sih. 62 tahun, dia masih muda lah. 62 tahun Beda masih. yang belajar filsafat udah kenal Imam Ghazali. Aduh. Cie, mahasiswa nih. Mahasiswa. Oh, kalau tadi gara-gara Santi ngomongin soal nilai ya. Di tempat kuliah saya sekarang jangankan bicara soal nilai. Targetnya adalah ngerti. Nah, dah ngerti aja. Kalau nilai mah udah pasrah kita. Yang penting adalah ngerti dulu. Masalahnya nggak mesti ngerti gitu. Begitu kira-kira. Ada lagi yang mau dikomentarin atau kita mau lanjut dikit? Tadi kita sampai apa tadi ya, sampai iya nih Bu Wisna, kalau nanti next bisa mah gabung ya pagi-pagi, di sana kan lumayan ya. Anggap aja kajian ba'da subuh gitu, kuliah duha, anggap aja begitu. Oke, mau dicoba lanjut dikit karena belum ada yang mengajukan diri buat komen ya, Bu Santi ya, biar agak buat ini loh, buat membayar hutang 5 bulan itu. Ya, kan kita harusnya bahas 2 minggu sekali Mei ini loh 5 ya, bulan. Mei. Dari Mei sampai Saya baru Oktober. ngeh loh Mas Teddy, kita terakhir Mei, ya Allah. Iya, tadi pagi ya habis subuh aku lihat sampai mana sih, kan lihat di guru BK Belajar 21 ya kan. Padahal ini 23 kan. Oh, dua-duanya mana? Lihat, oh adanya di YouTube-ku. Dia seret gitu bulan Mei. Itu kayaknya masih euforia Hardiknas ya, waktu kita bahas IKM itu ya, S. Iya, dan belum pada berangkat, maksudnya Belum. masih Iya. belum ada kepastian berangkat. Sebelum kita terakhir bertemu di Bandung. Belum kita ketemu di Jakarta setelah itu, Bos. Oh iya. Iya, Nah, iya. itu di Jakarta, habis itu ada ketemuan lagi di Bandung. Iya, iya. Oh, Maret gitu. itu. Iya. Lama lah. Oke. Coba ya, masih ada waktu ya. Iya. List of drive ya, daftar dari dorongan-dorongan. We should give up the attempt once and for all to make atomistic list of drives or needs for several different reasons. Such lists are theoretically unsound.
Jadi apa namanya, disarankan untuk tidak menggunakan daftar yang terlalu atomistik, yang terlalu detail. Nanti kita lihat alasannya. First of all, they imply unequality of the various drive that are listed. First of all, they imply unequality of the various drive that are listed, unequality of potency and probability of appearance. Ntar lanjut dulu deh nih, memahaminya agak sulit nih. This is incorrect because the probability of any one desire emerging into consciousness depends on the state of satisfaction or dissatisfaction of other prepotent desires. There are great differences in probability of appearance of the various particular drive. Ntar, agak rumit ya bahasanya ya. Jadi daftar yang mau dibuat itu jangan terlalu atomistik mungkin ya, terlalu detail gitu ya, karena kenyataannya ada dua alasan ya, ada beberapa alasan. Alasan pertama, oh iya, kalau sesuatu dibuat terlalu detail nanti akan cenderung ada hierarki ya, seperti 1, 2, 3, 1A, 1B, 1C gitu ya. Jadi ada inequality, seolah-olah ada seperti itu. Jadi nanti usahanya Pak Maslow mungkin dalam mendaftar jenis-jenis drive itu tidak seperti itu ya, tapi menganggap ini tetap equal ya, sama kuatnya satu sama lain, tidak ada yang di atas dan di bawah. Jadi mungkin memperkuat tadi ya, bahwa beliau sebenarnya nggak pakai pandangan hierarki atau piramida ya. Jadi apalagi karena yang kelihatan ya, yang jadi appearance-nya, apa yang tampak sebagai dorongan itu dibaliknya bisa multiple. Jadi kita nggak bisa bilang mana yang lebih kuat ya kan. Mungkin begitu ya. Secondly, ini nggak ada Mbak Ririn yang Inggrisnya lebih canggih ya. Iya. Tolong nanti diterjemahin ke bahasa Arab lah Kak Jani. Gitu. Dosbing kita lagi dalam perjalanan. Tadi Mbak Ririn nanti gabung lagi kalau memungkinkan. Kalau sempat katanya ya. Secondly, Mbak Ririn pukul 2.30 sekarang. Udah siang ya. 2.30 pagi. 2.30 pagi. Bukan. Ya, beda 8 jam kan sama. Oh. Ya. Secondly, such a listing implies an isolatedness of each of these drive from each of the others. Of course, they are not isolated in any such fashion. Jadi yang kedua, kalau nanti terlalu detail juga akan cenderung seolah-olah memisahkan ya satu drive dengan drive yang lain. Third, such a listing of drive, since it is usually made on the behavioral basis, neglects completely all that we know about the dynamic nature of drive, e.g., that their conscious and unconscious aspect may be different, that a particular desire may actually be a channel through which several other desire express themselves. Jadi daftar yang terlalu detail juga akan drive itu biasanya pasti suka nggak suka ya, karena kita bicara sains ya, empirik, jadi akan kita mulai dari basisnya tuh behavioral, perilaku, yang kadang-kadang menegasi unsur dinamika psikologis di belakangnya gitu, yang nggak kelihatan kan gitu. Jadi kalau terlalu atomistik nanti cenderung seperti itu ya. Pada dasarnya kan kita pasti berangkat dari perilaku, padahal conscious unconscious drive di dalam diri manusia tuh mungkin ya lebih kuat daripada unsur perilakunya ya, nanti yang menentukan perilaku seseorang. Saya tersenyum itu perilaku yang kelihatan, dan sains akan dimulai dari situ kan analisisnya. Tapi di balik senyum itu ada drive apa saja, itu bisa sangat kompleks ya. Sehingga such listing are foolish also because drive do not range themselves in an arithmetical sum of isolated discrete number. Jadi kalau kita bilang ada 5, 10 jenis drive juga konyol katanya ya, karena seolah-olah ada jumlahnya, ada exact angkanya. Ada 5 drive, ada 10 drive gitu. They arrange themselves rather in a hierarchy or specificity. Jadi pengaturannya itu ya mungkin otomatis ya, mengatur sendiri ya drive itu
berdinamika sendiri, kita nggak pernah tahu persis bentuknya gimana. What is meant by this is that the number of drive one choose to list depend entirely on the degree of specificity with which one choose to analyze them. Jadi pada dasarnya nanti kalau ada jumlah ya drive yang dipropose, ditawarkan oleh teorinya Pak Maslow ini, yaitu sebenarnya bergantung kepada kita ya. Jadi ini ada unsur pandangan realisme nih di sini ya. Jadi tergantung si peneliti sebenarnya mau sedetil apa ya. Jadi kalau teori Maslow-nya ada berapa? 6 gitu ya, itu bukan menggambarkan realitanya ada 6, tapi si peneliti itu memilih 6 gitu. Si peneliti hanya bisa atau baru bisa melihat 6 gitu. The true picture is not one of a great many sticks lying side by side, but rather a nest of boxes in which one box contains 3 others, and in which each of these 3 contains 10 others, and in which each of these 10 contains 50 others, and so on. Jadi ini menarik nih metaforanya ya. Jadi menurut Pak Maslow nanti daftar drive ya, daftar motivasi itu bukan kayak bisa dijejer gitu ya 1, 2, 3, 4, 5, tetapi seperti sebuah kotak nest ya, sebuah sarang ya, sebuah kotak, sebuah jaring yang di dalamnya ada banyak kotak-kotak. Nah di kotak itu ada kotak-kotak lagi, di dalamnya ada kotak-kotak lagi gitu. Saling mempengaruhi, saling membentuk satu jaring yang besar ya. Satu sangkar ya. Nest itu sangkar kan ya? Satu sangkar yang besar. Or another analogy might be that of a description of histological section under various degrees of magnification. Histologi apa ya? Apa sih histologi? Kok kayak pernah dengar? Histologi apa? Oh, anatomi mikroskopik atau mikroanatomi. Iya. Iya, kayak kita lihat itu ya, apa namanya, jaringan manusia gitu ya. Ini kan kulit nih kayaknya rata gitu, begitu di zoom in ada jaring-jaringnya, di zoom in lagi ada jaring-jaringnya lagi ya, seperti itu. Perumpamaannya Pak Maslow melihat drive manusia juga begitu ya. Di zoom in lagi kan kelihatan. Jadi tidak mungkin daftarnya nggak bisa pasti ya. Jumlah sel dalam tubuh kita kan hanya bisa dikira-kira ya. Tidak exact gitu. Thus we can speak of a need for gratification or equilibrium, or more specifically of a need to eat, or still more specifically of a need to fill the stomach, or still more specifically of a desire for proteins, or still more specifically of a desire for a particular protein, and so on. Nah, jadi gedeannya misalnya contohnya ada kebutuhan untuk menciptakan kondisi equilibrium ya, keseimbangan di dalam tubuh kita. Tapi spesifiknya mungkin soal kita pengen makan ya, kebutuhan buat makan. Tapi makanannya mungkin kebutuhan buat memenuhi perut atau protein tertentu ya, di zoom in lagi kan. Di zoom in lagi gitu. Sampai ke particular protein. Jadi kadang-kadang kenapa kita udah makan nggak betul-betul kenyang, karena ternyata yang kita makan itu sebenarnya bukan yang lagi dibutuhkan tubuh gitu. Katanya begitu kan ya. Jadi kalau kita udah makan, makanannya kok nggak bikin kita betul-betul kenyang ya. Kita masih merasa butuh makan karena seperti itu katanya. Betul nggak sih? Too many of the listings that we know have available have combined indiscriminately needs at various level of magnification. Ini agak panjang ya. Kayaknya perlu direnungkan pelan-pelan ini.
With such a confusion, it is understandable that some lists should contain 3 or 4 needs and others contain hundreds of needs. If we wish, we could have such a list of drive contains anywhere from 1 to million drive, depending entirely on the specificity of analysis. Furthermore, it should be recognized that if we attempt to discuss the fundamental desires, they should be clearly understood as sets of desires, as fundamental categories or collections of desires. In other words, such an enumeration of fundamental goals would be an abstract classification rather than a cataloging list. Oh, ya. Jadi ini proposisi tentang daftar drive ya. Kan nanti kan Pak Maslo menawarkan daftar motivasi ya. Ya kan? Nah, tapi sebelum nanti ditawarkan, sebenarnya cara pandang beliau tentang daftar dorongan yang dimiliki manusia itu kayak gini gitu, bahwa nggak ada yang namanya betul-betul 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Tapi kita memandangnya adalah seperti tadi, seperti jaring, seperti sangkar gitu ya, ada box, di dalam box ada boxnya lagi, ada box lagi gitu ya. Atau seperti tadi ya, histologi ya. Kita lihat di zoom in, oh kelihatannya ada 3 sel, tapi sel di zoom in lagi kelihatannya ada berapa, kulit di zoom ada jaringan, jaring-jaringan di zoom ada lagi gitu. Nah, cara pandangnya harus seperti itu ya, menurut beliau. Jadi bukan katalogisasi, ya, bukan katalogisasi, tapi mungkin klasifikasi yang memang masih abstrak ya. Ya mungkin nanti kalau kita lihat tadi contohnya gambar yang tadi ya, misalnya kan cuma gini nih, safety needs gitu. Nah, safety needs kan nanti ada definisinya, tetapi tidak ada exact ininya, apa namanya, isinya apa aja gitu ya. Cara pandangnya Pak langsung nggak seperti itu. Tapi ada golongan atau sebuah klasifikasi yang namanya safety needs, connection needs, gitu, self esteem needs gitu. Itu satu paragraf lagi ya, kita usahakan ya. Kalaupun nggak sanggup dibahas sekarang, bahan untuk berikutnya paling nggak udah dibaca dulu ya. Oke, furthermore, all the list of drive that have ever been published seem to imply mutual exclusiveness among the various drive. Jadi seolah-olah berbagai dorongan yang sudah pernah dipublikasikan ya, sudah pernah diteliti itu tadi itu ya, imply dia ada eksklusivitas ya di dalam masing-masing drive tadi. Jadi fisiologi itu terlepas dari safety ya, terlepas dari self esteem gitu. But there is not mutual exclusivity, sebenarnya nggak ada kata Pak. Kalau saya nggak gitu cara kerjanya. There is usually such an overlapping that it is almost impossible to separate quite clearly and sharply on any one drive from any other. Jadi nanti yang kita bahas ya di fisiologi, safety itu ternyata tidak ada, sering banyak overlappingnya. It should also be pointed out in any critique of drive theory that the very concept of drive itself probably emerged from a preoccupation with the physiological needs. It is very easy in dealing with this need to separate this instigation, the motivated behavior, and the goal object, but it is not easy to distinguish the drive from the goal object when we talk of a desire for love. Here the drive, the desire, the goal object, the activity seem all to be the same thing. Ini menarik nih. Banyakkan teori tentang drive itu seolah-olah berasal dari pandangan misalnya tentang kebutuhan fisiologis ya. Ya gampang sih kalau kita melihat kebutuhan fisiologis itu akan kelihatan mudah ya karena dia bersifat fisik. Bedainnya misalnya perilaku orang yang lapar gitu ya. Tujuan dari rasa lapar itu adalah makan misalnya gitu, atau rasa kenyang itu mudah. Tapi kalau kebutuhan yang namanya desire for love itu agak susah ya kelihatannya ya. Ya kan nggak bisa kayak meneliti orang lapar gitu, memperhatikan behaviornya ya kan. Orang yang butuh tadi itu affection misalnya itu tidak mudah ya mengklasifikasikannya, compare tuh kita hanya melihat
itu tadi satu perilaku kayak lapar ya. Nah, maksudnya mungkin seperti itu. Jadi proposisi ini ingin mengatakan bahwa nanti kalaupun saya menjabarkan ada berbagai jenis drive ya, itu cara kerjanya tidak 1, 2, 3, 4, 5, 6 and that's it, bukan begitu. Atau bahwa 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu berdiri sendiri-sendiri atau seperti tangga, enggak gitu ya. Tapi dia saling berinteraksi dan kalau di zoom in ada lagi dan ada overlapping antara satu dengan yang lain. Kayaknya gitu ya. Kayaknya. Oke, tuh struktur jaringan. Nah, betul kan. Salah satu cabangnya biologi, dari cabang-cabang biologi. Nah, fenomena segitiga masuk terbalik, ya itu pandangan orang sih. Waktu itu ya kita bahas ya waktu yang kismis ini nih. Itu pandangan orang ya. Segitiganya dibalik. Karena masalahnya gini, teori segitiga juga bukan dari Maslow gitu loh. Jadi kalau dibalik ya bukan teori Maslow yang dibalik ya. Tapi maksudnya mungkin begini, maksudnya gambar piramida itu memang kan tidak tepat ya untuk menggambarkan penjelasannya Maslow kan, itu bukan dari dia juga ya. Itu kan tidak tepat. Padahal ya mungkin saja ya orang yang lagi tema besarnya itu fisiologis ya, kelihatan dari luar ya, secara kehidupan dia masih minim banget gitu. Tapi ya atau dulu pertemuan pertama kita bahas kan kalau penemuannya Pak Michael Hall ya, itu sebenarnya Pak Maslow nggak pernah ngomong pemuasan kebutuhan itu secara fisik, tetapi secara psikis, secara meaning. Jadi bisa aja orang secara fisiologis dia terbatas, tapi secara meaning sudah terpenuhi sehingga dia terus naik gitu ya, kebutuhan yang atas yang dia cari gitu. Mungkin itu akhirnya ada yang mengusulkan dibalik aja ya. Jadi yang bawah tuh aktualisasi diri, tapi itu agak menarik juga, bisa dikritik juga. Ya apakah orang yang baru lahir ya langsung bisa bicara aktualisasi diri berarti? Kalau dibalik kan berarti dari bawah gitu. Dan kalau dibalik kan berarti apa metaforanya? Itu corong dong ya. Tetap aja dari atas ke bawah ya. Gitu, corong. Kan nggak stabil juga tuh begini baliknya. Gimana tuh? Ya, tapi kalau dirunut ya memang gambar piramida itu memang ya buatan orang lain ya, buatan orang lain untuk mungkin dia mudahnya memahaminya pakai cara itu. Nah, tadi salah satu usulannya Mas Scott Barry Kaufman ya dibikin bentuk yang beda ya, boleh-boleh aja lah, wong nggak pernah dibikin Pak Maslow kok. Jadi emang kita aja yang ngira-ngira ya. Kenapa orang pengen bikin gambar ya karena coba deh ya. Coba kita intip sedikit. Nah, ini kan susah jelasinnya ya, tulisan semua gitu. Jadi orang tuh pengen bikin gambar gitu akhirnya kan. Kan susah juga menjelaskan semua itu hanya dalam tulisan semua gitu. Pasti kan dibuat jadi skema ya. Di piramida yang populer itu memang hanya itu. Itu kira-kira teman-teman semua. Mas Teddy, ini karena kita lagi ngebahas drive nih. Saya ingat ini kuliah semester awal. Biasanya kita masuk ke teori motivasi itu dengan gambar itu loh, Mas Teddy. Gambar yang menyatakan tentang siklus motivasi. Ini saya ingat-ingat kayaknya kalau nggak salah ada 2 atau ini ya. Coba saya share di sini. Ada yang dari Ernest Hilgard yang ini banget, jadul banget. Kayak gini ya gambarnya. Ini yang dulu banget. Ini Ernest Hilgard, itu kitab sucinya psikologi, ini kan psikologi umum. Basic banget. Dari need ke drive, kemudian muncul insentif, sampai ke goal. Jadi kayak siklus. Dia gambar yang lebih baru kan kayak gini ya. Need, drive, goal directed behavior, goal relief. Saya dari tadi dan dari sebelumnya mengamati ada kecenderungan ini upaya-upaya untuk memudahkan pemahaman pembaca
dengan membuat gambar-gambar seperti ini, yang kalau secara sanad, rawi atau matannya nggak ada dari Maslow. Cuma ada upaya. Hanya saya nggak ngerti, dulu ini menjadi pertanyaan saya, dan sampai sekarang juga mulai nemu jawabannya. Kenapa di teori motivasi yang basicnya humanistik, itu ada need yang dimaknai sebagai hunger itu. Di mana drive ini tergerak karena need yang berupa hunger atau defisiensi. Karena need itu selalu diartikan sebagai lack of fulfillment, kekurangan dari keterpenuhan kebutuhan atau keinginan yang belum terpenuhi. Dan need ini berbeda dengan wanting. Kalau tadi kan Maslow mulai dari wanting animal ya, manusia ini sebagai wanting animal. Tapi need ini saya nggak ngerti gimana ceritanya Hildgard bisa memadukan antara need ini yang asalnya dari psikoanalisis masuk ke motivasi yang humanistik. Dan ini dipelajari hampir di semua, bukan hanya orang belajar psikologi, termasuk juga di bidang-bidang keguruan, yang menyatakan bahwa need ini adalah ini, lack or deficit of some necessity. It's a state of physical deprivation that causes tension, yang tadi kita bahas gitu. Jadi nggak ngerti ini dari mana asalnya, yang kalau secara basic ini muncul dari ketidakterpenuhan id di psikoanalisis, nyampur ke teori ini. Iya. Ya karena memang jasanya Freud di situ ya, membuka apa, khazanah tentang ketidaksadaran lah, setidaknya di psikologi barat ya, bahwa ada yang namanya ketidaksadaran gitu ya, terus dibuka gitu ya. Nah, cuman dia terlalu kental dengan seksualitas gitu, jadi orang lama-lama sebel juga gitu ya. Yang diomongin kok itu mulu gitu ya. Ya si Jung kan bilang ya ngomongin lah kreativitas gitu kan. Kreativitas juga ada di ketidaksadaran, ya potensi berpikir kreatif ya kan. Potensi untuk hidup, apa kebutuhan untuk hidup. Nah, kalau di humanistik kan sebenarnya gitu juga kan, kebutuhan untuk hidup. Makanya humanistik itu kalau di psikologi pribadi masih digolongkan ke need theory ya. Karena memang yaitu kebutuhan untuk hidup, aktualisasi diri, harga diri itu ada di ketidaksadaran kita ya. Jadi sebenarnya si Freud buka pintunya, kemudian dikritik dan dikembangkan menjadi seperti itu ya. Kalau si behaviorism kan nggak mau buka-buka ya, nggak mau lihat, pura-pura nggak lihat ya bahwa ada. Pokoknya kita dari luar aja kita setrum, kita reward ya supaya orang bergerak, tapi bahwa di dalam itu ada dinamikanya nggak mau dilihat. Nah, kira-kira begitu. Nanti kalau agak versi lebih gedenya di ranah filsafat itu Karl Marx ya. Karl Marx itu bilang ya di ketidaksadaran itu ada struktur sosial ya, struktur ekonomi. Gitu, bahwa pikiran saya, kebutuhan saya dipengaruhi sama kelas sosial saya gitu. Kalau saya proletar gitu ya. ya kebetulan yang saya omongin makan, duit gitu kan. Makanya kemarin waktu soal minyak goreng mahal langka itu kan ada yang berkomentar apa setiap hari ibu-ibu tuh hanya menggoreng saja gitu ya. Nah, yang berkomentar itu kan ada di kelas sosial yang berbeda gitu kan. Jadi dia nggak bisa relate ya. Sementara yang ada di kelas sosial tertentu ya tiap hari memang gorengan, makan yang itu paling murah ya. Maka begitu dinaikkan ya bergejolak lah ya, kebutuhan fisiologisnya bergejolak gitu. Nah, kira-kira mungkin begitu ya. Jadi memang nggak bisa dipungkiri ya si ketidaksadaran bahasan ketidaksadarannya Freud itu mempengaruhi gitu. Tapi sama Jung ya udah dikritik ya kan. Ya nggak usah ngomongin seksualitas mulu lah gitu. Ngomongin ke Jung kan ngomongin lebih luas ya, archetype, kemudian sejarah ya, leluhurnya Teh Jani. Ini Teh Jani tuh pengen pergi ke Saudi tuh pasti ada pengaruh leluhurnya mungkin gitu ya.
Ya, kalau nggak disadari kan terus gitu ya, sehingga ada dorongan untuk ke sana. Begitu, udah jam 12. Kita cukupkan dulu. Betul. Siap kalau gitu. Jadi nanti mungkin bolehlah ini kita ulang lagi ya. Tadi ya yang bagian list of drive tadi, karena kayaknya masih agak mumet saya memahaminya. Boleh kita ulang lagi next pertemuan ya. Moga nanti kita lihat ibu-ibu dan teman-teman ini sanggupnya kapan. Tapi kayaknya sih yang di Saudi udah settle, jadi udah nemu jamnya, harinya. Singapura nih belum ketahuan nih. Singapura belum ketahuan dia bisanya kapan. Dan yang di Australia juga masih Melbourne tuh yang lebih jauh lagi waktunya. Ya. Ya, makasih Pak Mustajib. SI apa sih SI? Iya, SI Pak Riyadh. Mustajib, terima kasih sekali sudah bergabung. Sekolah Indonesia. Oh, Sekolah Indonesia. Wah, Ya, beliau kepala sekolah saya, Mas Teddy. hormatan sekali kita dihadiri oleh kepala sekolah. Jangan-jangan di sana ada edisi bahasa Arabnya nih, motivation personality. Belum nemu, ini lagi Belum ada nemu ya? pameran besar, pameran Buku buku. ya. Kemarin baru terhubung ada mahasiswa psikologi di ini yang mendalami tentang apa? Nafas Oh, di ini iya. di KSU. Dulu kan Ini baru terhubungnya sama dokter bedah mulut. iya kemarin tuh ada temen lagi umroh kan dia. Terus Mas, ada bukunya Ustadz Nukman nih, Divine Speech itu bukunya beliau. Tapi versi bahasa Arab ya gue nggak bisa baca lah. Kamu dioleh-olehin juga saya belum bisa baca. Ya edisi yang Inggrisnya aja lah ya. Oke, baik kalau gitu kita cukupkan dulu ya. Moga-moga teman-teman yang baru bergabung nanti insya Allah bisa ikutan di acara-acara Nah, selanjutnya. ini ada Dulu Pak sih, Mustajib. iya. Dulu rencananya ini 2 mingguan dulu. Tapi suka bolong-bolong, terakhir ini 5 bulan yang lalu. Tapi ya moga-moga nanti bisa lebih rutin lagi, lebih istiqomah lagi lah. Insya Allah. Insya Allah, silakan Bu Santi kalau mau di Ya. tutup Pak gitu. Mustajib mungkin ada mau disampaikan Pak? Dari tadi terlempar terus ya Pak ya. Oh, suaranya masih di-mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Jani. Selamat siang, selamat sore, selamat siang ya di Indonesia. Siang Ya. betul. Pertama saya merasa senang diperkenalkan Kismis ini, forum ini. Insya Allah saya berusaha untuk mengikutinya karena ya kalau saya lihat dari sempat saya lihat tadi, saya dengar simak, ya cukup mencerahkan lah gitu. Banyak insight ya yang saya sempat simak, dan ini memang topik yang bagus gitu ya. Tentu apa namanya, kalau dilihat dari berbagai perspektif pasti akan apa namanya banyak juga pembahasan. Saya yakin pasti akan ada titik temunya. Ya seperti tadi menarik juga yang disampaikan apa namanya Bu Jani tentang need, misalnya cenderung dikaitkan dengan lapar atau kebutuhan fisiologis. Tetapi kalau orang komunikasi mungkin akan lebih setuju tadi dengan yang mengatakan deficit of necessity, ya gap. Jadi ya ada komunikasi misalnya akan terjadi kalau ada gap itulah kebutuhan itu gitu ya. Misalnya saya duduk dengan Mas Teddy gitu, kesempatan untuk apa namanya berkomunikasi itu banyak, tetapi saya tidak punya rasa istilahnya tidak membutuhkan, saya mau tahu atau tidak, karena akan terjadi komunikasi gitu ya.
Tetapi bila ada gap itu muncul, oh saya ini siapa ini di samping saya ini, pasti akan terjadi komunikasi. Menarik juga ya. Terus tadi ada yang muncul tentang hierarki ya. Saya juga sebenarnya saya setuju gitu ya. Jangan dilihat dari secara hierarkis yang isolated, terpotong-potong antara satu, berjenjang antara satu dengan yang lain. Saya melihat juga ya, walaupun saya tidak banyak, tapi dulu pernah memang membaca sedikit tentang teori Maslow ini, Pak. Pernah saya buat dalam sebuah artikel. Saya justru melihat juga dari sisi secara kontinum gitu loh. Ya, artinya. Nah, dan itu sekat antara satu bidang dengan bidang yang lain itu ya sulit diukur. Apalagi tadi kalau udah secara jelas disampaikan basisnya adalah behavior gitu kan, juga tidak exact betul untuk tidak diskrit untuk memisahkan sekat-sekat itu. Dan banyak hal yang saya dapatkan, insya Allah sangat-sangat mencerahkan. Terima kasih atas pencerahannya, Mas Teddy, Bu Nur, Bu Jani, Bu Isna. Insya Allah saya akan coba baca lagi. Mudah-mudahan saya bisa baca, sharing e-booknya. Terima kasih Pak Teddy, Mas Teddy. Sama-sama. Insya Allah kalau sempat baca nanti dikabar-kabarin ya beberapa hari sebelumnya, terus jadi bisa komen-komen juga ya Pak Mustajib nih, mantap nih. Bisa Kan seru ya. Dulu Kismis berapa negara tuh? Nanti kan jadinya kan. Iya, Ada sama Mbak Mira Mira ya. di Pakistan, ya. Ada Mbak Ririn di Australia itu kan. Dari Mbak Ririn menarik masih di ya. Depok sampai di Australia, dari Jani masih di Bandung sampai di Riyadh ya. Ini rutin ya, Mas Teddy ya. Insya Allah. Tergantung ibu-ibu ini Pak. Tergantung ibu-ibu ini. Kalau ibu-ibu ini tadinya maunya 2 minggu sekali, tapi tergantung ibu-ibu ini aja ya. Insya Allah Pak, Insya Allah Pak. Benar lebih konsisten setelah ini. Ya, ini sudah yang ke-23 Pak pertemuannya, dan ini dimulai sejak 2 tahun yang lalu. Insya Allah akan terus berjalan. Ya ini tadi saya bilang ini kan pertemuan terakhir 5 bulan yang lalu, dan kita mengumpulkan semangat yang terserak untuk terus bergerak. Insya Allah ke depannya akan lebih. Ya, apalagi nih kalau makin makin beragam ya perspektifnya, kita juga akan sangat senang karena semakin luas ya untuk pembahasan ini, untuk bisa memahamkannya. Ya, terima kasih Pak Mustajib sudah ya mungkin lain kali bisa jadi pembahas Pak. Membahas sekali. Menyimak. Iya, jadi semakin ramai mengundang yang lain juga untuk bergabung bersama kita. Mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Insya Allah akan dilanjutkan pada melanjutkan bedah buku ini pada kesempatan selanjutnya. Kita usahakan lebih konsisten, lebih dekat jaraknya, nggak terlalu jauh biar nggak lupa ya. Tadi mulainya juga review ya, dan kita juga kalau Kismis ini bedah buku ya Pak ya, mengkaji secara ya dari berbagai sudut pandang ya. Kalau istilahnya bahasa Arabnya Pak Teddy biasanya bilangnya murojaah ya. Tapi kita juga ada seri lain di Guru BK Belajar Pak, yang sifatnya peningkatan kompetensi bagi guru BK, dan yang juga ada sesi yang lebih fun ya, lebih santai ya, di Inspiratalk. Mungkin nanti Pak Mustajib bisa bergabung dengan kami mengisi salah satu sesinya. Ya. Mungkin untuk hari ini kita tutup dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Kita foto dulu, foto. Foto dulu dong.
Yang bisa Is, siapa nih? Is nyalain dong Is. Iya, Ya. makanya nih. Mbak Nini nggak kelihatan kok sakit giginya. Nah tuh. Ya Bu Nini. Ya. Nah, itu Hey, dia. Is now. Yeah. Dalam. Mbak Nini, Ya. Mbak Nini. Ini Deviana nih teman saya dari Kabupaten Bandung. Oh iya. Wih. Aku off cam aja ya, Oh iya deh. ikutan aja. Baiklah. Oke, 1, 2, 3. Tuh. Ya. Oh, iya. 1, 2, 3. Oke, entar. Baiklah, Oke. sudah. Oke. Assalamualaikum. Terima kasih untuk kajian serunya hari ini. Ya, tutup ya. Assalamualaikum, izin live. Izin live ya, sehat semua.